Okay, good morning everyone. Good morning grade 8. How are you today? Hope you all stay healthy and happy ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kemarin sudah selesai dengan formatif 1 simple past tense ya. Masih ada 1-2 anak ya dari teman-temanmu yang belum tuntas. Mohon itu segera dituntaskan ya, segera menyusul 1-2 orang masih ada per kelas. But anyway, thank you untuk semuanya yang sudah menuntaskan. Good job everyone. Semoga ke depan ya di materi selanjutnya ini kalian lebih sungguh-sungguh lagi ya mengikuti pelajaran. Ini sebenarnya kita sudah terlewat beberapa pertemuan ya, karena menunggu kalian benar-benar paham dulu apa yang kita pelajari di simple past tense, benar-benar harus tuntas dulu di situ baru kita bisa lanjut. Nah, puji Tuhan sudah hampir semuanya tuntas ya. Nah, sekarang kita sudah bisa melangkah ke materi selanjutnya. Nah, masih berkaitan dengan simple past tense. Jadi simple past tense-nya jangan kalian tinggalkan ya. Kita masih akan menggunakan materi itu. Jadi tetap berkaitan dengan materi simple past tense, yaitu kita akan belajar tentang recount text. Oke? Kita akan belajar tentang recount text recount. Anyway, tolong di kolom chat ya, di live chat yang saat ini menonton, tolong absen ya. Silakan ketikkan namamu dan kelas. Oke, nama lengkap ya, nama lengkap dan kelasmu ketikkan di live chat supaya saya bisa absen. Sekarang juga, jadi sambil dengarkan sambil ini ya, sambil absen di kolom komentar. Lalu pastikan kalian mencatat pertemuan hari ini, video hari ini ya. Kalian catat di buku masing-masing, tulis tangan ya. Saya tidak mau dalam bentuk ketikan. Siapa tahu nanti ada yang pakai jalan pintas lagi, copy dari internet. No, harus tulis. Saya paksakan begini, saya haruskan seperti ini karena belajar dari materi sebelumnya, dari evaluasi dari pembelajaran sebelumnya. Kalau kalian tidak dipaksa seperti ini, kalian tidak mengikuti videonya dengan sungguh-sungguh. Kalian tidak mungkin hanya putar saja video ini, suara misalnya hanya sebagai angin lewat saja, angin lalu saja ya. Kalian tidak betul-betul mengikuti, tidak betul-betul belajar memahami materi yang kita pelajari ya. Jadi saya minta di sepanjang video ini dari awal sampai akhir nanti kalian mencatat poin-poin pentingnya ya. Dari semua materi nanti kalian ringkas gitu ya, tulis tangan. Nanti saya bikinkan forum di Google Class untuk kalian submit hari ini. Oke, jadi judul materi kita adalah recount text ya, masih nyambung dari materi sebelumnya simple past tense. Nah, seperti yang misalnya selalu ulangi, saya belum selalu, baru beberapa kali ya saya mention mungkin, but kedepannya ini akan terus berulang. Jadi semua materi bahasa Inggris ya, ini sudah saya pernah sampaikan di materi simple past tense. Semua materi bahasa Inggris itu pasti akan berbicara tentang 3 hal ini ya, 3 konten ini ya, tentang fungsi sosialnya ya, social function, tentang generic structure-nya, dan tentang language feature, tentang struktur teks ya. Kalau di simple past tense kemarin kita sebutnya struktur teks gitu, struktur kalimat yang bicara tentang rumus-rumus itu ya. Nah, di sini juga ada namanya generic structure nanti, struktur teksnya. Karena kita sekarang belajar berbicara tentang teks ya, bukan kalimat lagi. Kita sudah naik level ke teks. Lalu yang ketiga, fitur bahasanya, unsur kebahasaannya, ciri khasnya, karakteristiknya, begitu. Kemarin di simple past tense juga sudah ada ya tentang simple past tense, masing-masing punya. Nah, di sini kali ini kita juga akan belajar 3 hal ini lagi. Begitu, makanya misalnya selalu bilang dalam bahasa Inggris kita akan selalu cari tahu tentang 3 hal ini. Dalam semua topiknya ya, hampir semua topiknya kita akan berbicara tentang 3 hal ini. Kalau kalian sudah berhasil memahami 3 hal ini, selesai tujuan pembelajaran kita. Ya, selesai targetnya misalnya dan dari
dari kurikulum kita gitu ya. Jadi pastikan di akhir video nanti kalian bisa menjawab 3 hal ini ya, apa fungsi sosial dari recount text, apa struktur teksnya, apa struktur generic structure-nya, dan apa unsur kebahasaannya. Oke? Kita masuk di fungsi sosial yang pertama ya. Apa fungsi sosial dari recount text? Nah, di sini sudah dituliskan to retell events for the purpose of informing or entertaining. Untuk menceritakan ulang suatu atau sebuah peristiwa tentunya di masa lampau ya, sudah berlalu, yang bertujuan untuk menginformasikan ya, memberikan informasi atau menghibur pendengarnya atau pembacanya. Jadi kalau ada teks berbicara tentang satu peristiwa yang sudah selesai, kemudian dia sifatnya memberikan informasi atau menghibur kamu yang sedang membaca atau yang mendengarkan, nah itu bisa jadi dia termasuk dalam recount text. Ya, jadi recount text itu fungsinya. Ya, dia menceritakan ulang peristiwa yang sudah berlalu di masa lampau. Makanya kenapa di recount text ini kita masih akan pakai simple past tense yang kemarin kita sudah pelajari. Kalau kemarin simple past tense itu kita hanya per kalimat ya, tapi ada juga yang sudah berhasil bikin teks. But anyway, targetnya cukup di kalimat kalau kemarin simple past tense. Nah, sekarang kita naik level, kita bikinnya sekarang paragraf atau teks, ya kan? Jadi kumpulan-kumpulan kalimat yang banyak kemudian disatukan jadinya satu teks. Nah, itu yang akan menjadi target kita di materi ini, ya, karena berbicara tentang teks. Sudah social functionnya terjawab, oke? Nah, saya harap kalian bisa catat ya poin pentingnya di sini, bahasakan dengan bahasamu sendiri, jangan comot dari PPT-nya misalnya, oke? Nah, ini contohnya. Ini salah satu contoh recount text ya. Ini simple saja contohnya. Ini tentang dia menceritakan tentang pengalamannya Sandra Dewi. Sandra Dewi waktu di kelas bahasa Inggris dia pingsan ya. Nah, dia ceritakan di sini apa saja yang terjadi. Begitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, oh, di sini dia pakai kemarin kita belajar time signal ya, atau komplement dari simple past tense itu harus kata-kata keterangan waktu yang melampau, sudah berlalu. Nah, ini yesterday dia pakai di sini. Kemudian, oh ya, verb 2-nya di sini semuanya pakai verb 2 ya kan? Ada fell, ada did, kemudian vomited, ada ed di sini dia tambahkan stopped ya kan? Pakai ed di sini, helped, ada ed juga di sini, right? Jadi semua verbnya, action verbnya dia pakai verb to. Nah, ini menandakan dia pakai simple past tense ya, khususnya di paragraf yang pertama ini, dan begitu seterusnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa ini di sini dia pakai simple present ya, karena ada am. Kan nggak boleh pakai am kalau simple past tense, harusnya was were ya. Ada is lagi di sini, ada is juga di sini. Di sini juga has, harusnya kan had, right? Nah, tapi ini karena dia dalam konteks dokternya sedang bicara saat itu. Jadi makanya ada tanda kutip di sini. Makanya jangan bingung ya kalau ada yang bilang, "Bu, kenapa sepotong-sepotong ada past tense-nya, ada present-nya?" Nah, ini karena dia menceritakan apa yang saat itu dokternya katakan di saat itu. Nah, makanya pakai tanda kutip. Nah, tapi diakhiri said the doctor, kata dokternya. Said di sini masih pakai dia pakai verb tuh, ya kan? Kalau misalnya verb one kan say, ya, says. Di sini dia pakai said, jadi sudah mewakili verb to, ya kan? Nah, ini kan hanya kalimat yang dikutip dari apa yang dokternya bilang, makanya pakai present tense. Jadi jangan bingung di situ. Nah, ini contoh dari satu recount text ya. Nah, kalau kita tanyakan kembali, nah memang apa fungsi sosialnya? Oh, dia memberikan informasi ya kan tentang oh, Sandra Dewi kemarin pingsan di kelas bahasa Inggris. Dia menceritakan satu peristiwa pingsannya Sandra Dewi, kan? Nah, dia berikan informasi, ya, atau mungkin ada juga yang terhibur ya, kita nggak tahu ya. Tapi ini lebih kepada memberikan informasi sih, ya, tentang pingsannya Sandra Dewi, ya kan? Di masa lampau sudah selesai. Nah, itu fungsi sosialnya dari teks ini, begitu ya. Nah, kita lihat satu lagi contoh. Contoh ini judulnya came late to school, datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini juga dia menceritakan satu pengalaman. Ini penulisnya sendiri ya, pengalaman penulis dari teks ini sendiri yang ini dia ceritakan pengalamannya.
Nah, makanya dia pakai I di sini. Nah, perhatikan kemarin misalnya sudah sempat mengingatkan ya kalau kata I yang artinya saya itu harus selalu kapital, huruf besar ya kan. Nah, di sini dia selalu konsisten. Nih, konsisten pakai kapital untuk kata I-nya, right? Nah, itu bisa ingat-ingat ya. Nah, di sini dia cerita apa ini? Nah, ini yang misalnya kemarin tugaskan ke kalian sebenarnya kan, tapi kalau kemarin kita per poin-poin ya, per kalimat ya, belum dalam satu teks seperti ini, diarinya ya kan. Ini kan lebih ke diary ya. Dia cerita tentang pengalaman atau ya apa yang dia rasakan, apa yang terjadi di apa nih hari Senin yang lalu, last Monday ya. Dia ceritakan bagaimana dia datang terlambat ke sekolah gitu, secara berurutan dari dia bangun bangun terlambat karena nonton Korean movie, kemudian dia di sini ceritakan dia tidur sampai jam 1 subuh ya karena nonton Korean movie. Siapa yang seperti itu? Tuh, jangan seperti itu. Nanti seperti penulis ini dia datang terlambat ya kan atau join terlambat di kelas ya kan. I woke up about 8:30 a.m. Dia bangunnya terlambat. Kemudian siap-siap kemudian kelasnya dimulai jam 7. Nah, dia ceritakan berurutan apa yang terjadi gitu. Lalu dia tutup dengan sebuah statement, wah ini adalah pengalaman yang buruk, dia bilang, dan saya berharap tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini pengalaman buruk dari penulis. Nah, ya, contoh lainnya dari recount teks ini saya cuma kasih 2 contoh. Contoh lainnya ada banyak ya, ada juga pengalaman lucu atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan, pengalaman liburan, pengalaman apalagi BDR, pengalaman eh, di sekolah dasar mungkin dulu atau pengalaman apalagi ya liburan ya banyak ya hal-hal pengalaman yang bisa jadi topik untuk recount text gitu. Pengalaman orang juga bisa, biografi juga bisa, tapi nanti kita belajar itu mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Kita hari ini fokus dulu di 3 konten kita tadi, social function, generic structure, dan language feature ya. Oke, itu contohnya. Nah, kita masuk di generic structure-nya. Bagaimana sih susunan teks recount ya? Ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama namanya orientation. Nah, di bagian orientation ini harusnya kalian catat pakai bahasa sendiri ya. Nah, dari penjelasan Miss Hani boleh, tapi jangan comot dari PPT ini, ketahuan ya. Nah, bagian yang pertama namanya orientation, dia memperkenalkan karakter-karakter yang ada di dalam teks tersebut. Ya, siapa-siapa saja yang terlibat, partisipannya siapa saja, dan biasanya dia menginformasikan settings, latar belakang dari peristiwa tersebut. Entah itu latar tempat, latar waktu ya kan, seperti tadi kita bisa lihat. Nah, dia di sini sudah kasih setting waktunya, latar waktunya last Monday, Senin yang lalu, begitu. Spesifik sekali dia cerita ya, bukan bukan yang umum seperti misalnya pada suatu hari atau zaman dahulu kala, tidak ya, dia langsung spesifik last Monday. Itu orientation. Biasanya juga memperkenalkan karakternya I, dia langsung mention dirinya sendiri. I came late to school. Saya datang terlambat. Nah, ketahuan di dalam teks ini yang menjadi participants atau ya karakternya ya adalah si I ini, saya atau penulisnya. Kalau di sini, nah dia juga sudah jelas di sini contoh pertama tadi dia ada perkenalkan latar waktu di sini juga ya, yesterday, kemarin. Kemudian dia juga perkenalkan karakter yang ada di dalam teks ini, Sandra Dewi. Kemudian dia jelaskan juga bahkan waktunya atau tempatnya ketika di kelas bahasa Inggris, di tengah-tengah pembelajaran bahasa Inggris, ya kan? Nah, itu adalah orientation. Lalu masuk di events. Events ini tell what happened and in what sequence. Jadi dia menceritakan segala peristiwa yang terjadi secara berurutan ya di dalam kronologi gitu. Jadi apa yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dia jabarkan peristiwa-peristiwanya seperti ini ya. Dia mulai dari kemarin malamnya dia cerita di sini I watch Korean movie until 1 a.m. right? Kemudian dia bilang saya terlambat. Jadi bukan dari
yang paling terakhir dia bilang dulu ya. Dia tidak bilang, "Oh, saya masuk kelas jam segini." Padahal sebelumnya kan dia ceritakan dulu, "Oh, saya bangunnya jam segini, kelasnya mulainya segini, saya siap-siapnya bagaimana." Dia ceritakan gitu sesuai urutan satu persatu. Nah, ini yang kemarin misalnya harapkan kalian kerjakan di eh, formatif 1 kan, didaftarkan apa-apa yang kalian rasakan. Kalau dia berurutan itu bisa jadi satu text recount sebenarnya. Ya, cuman kemarin tidak semuanya bikin berurutan ya, random sekali. But anyway, it's okay. Nah, itu events bagian yang kedua. Biasanya di tengah-tengah ya. Nah, jangan berpatokan sama paragraf. Anak-anak, kalian harus baca, oh ini maksudnya dia perkenalkan orientation nih. Kemudian di bagian sini dia sudah mulai masuk events misalnya. Bukan selalu di bagian paragraf 2 dia mulai ya. Kadang di paragraf pertama sudah mulai events atau bahkan mungkin paragraf 3 baru mulai events. Seperti ini misalnya ya. Nah, ini eventsnya sudah mulai dari mana nih? All the students did reading task ya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa mulai events di situ. Nah, jadi tidak selalu berpatokan pada paragrafnya. Paragraf 1 pasti selalu orientation, tidak juga. Biasanya cuma kalimat-kalimat awal saja ya. Tuh gitu ya. Lalu masuk di bagian terakhir. Yang ketiga namanya reorientation. Reorientation ini tidak selalu ada ya, tidak semua text recount punya reorientation. Jadi makanya dia bersifat optional. Optional berarti tidak wajib ya. Kemudian dia biasanya menceritakan closure of events, penutup dari peristiwa itu, atau bahkan memberikan personal comment atau komentar personal tentang apa yang dia rasakan atau apa kesimpulan dari ceritanya, pengalamannya. Misalnya di sini dia kasih closure of events atau personal comment. Dia bilang it was my bad experience. Ini adalah pengalaman buruk saya dan I hope I would not do that again. Saya nggak akan ulangi lagi. Nah, ini closing statementnya ya, istilahnya begitu. Ini jadi reorientationnya. Dia simpulkan kembali apa yang terjadi. Di sini, oh, say the doctor. Nah, ini sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada closing statements di sini. Tidak ada reorientation kalau di contoh yang pertama ini. Jadi dia berhenti di kalimatnya si dokter ya, berarti masih masuk di dalam events, right? Jadi ini generic structure dari teks pertama ini adalah hanya, ini sebenarnya misalnya coba, ini lebih bagus kalau kita coret-coret coba ya, semoga tidak lemot. Sabar. Jadi untuk teks satu dua kalimat di awal ini adalah orientationnya. Lalu selanjutnya dari sini mungkin ya sampai ke bawah paragraf terakhir. Nah, itu adalah events ya. Ya, anggaplah dari all other sampai sini itu events. Ya. Lalu yang kalimat awal ini adalah orientation. Ada reorientationnya enggak ada ya. Jadi cuma dua bagian di sini. Hanya ada dua bagian generic structure di contoh pertama. Contoh kedua, nah ini yang mungkin lebih lengkap ya. Nah, ini anggaplah orientationnya. Lalu mulai dari sini sampai ke bawah itu adalah events. Lalu yang terakhir inilah reorientationnya. Ya, reorientationnya. Oke, simpel sekali ya. Kalian kalau lihat teks nanti harus sudah bisa bedakan ya mana orientation, events, dan reorientation ya. Sudah generic structure. Next, terakhir. Ini adalah unsur kebahasaan atau language features dari recount text. Yang pertama tentu saja dia pakai past tense ya. Seperti yang misalnya sudah sampaikan, pasti dia selalu pakai verb to. Mana verb to nih? Came, watch ya. Past time signalnya atau keterangan waktunya juga pakai yang past tense punya. Last Monday, last week, this morning, itu semua time signal punya past tense ya. Nah, bukan hanya simple past tense, kan kemarin kita belajarnya simple past tense. Bukan hanya simple saja, yang rumit-rumit juga dia juga sudah bisa pakai. Yang pakai ing-ing itu ya,
yang pakai had been, nah itu sudah bisa perfect past tense, bukan hanya simple ya, ada continuous juga bisa ya. Jadi cuman itu kita tidak terlalu dalami ya untuk sekarang. Intinya adalah yang penting basic simple past tense kalian sudah tahu gitu ya. Lalu kedua, karakteristiknya dari recount text adalah dia menggunakan specific time. Waktu yang dia gunakan itu spesifik. Ini misalnya sudah sempat bilang tadi ya. Nah, di sini dia pakai last Monday, yang tadi dia pakai yesterday. Sudah spesifik, jelas sekali waktunya. Tidak ngambang. Kalau misalnya di dongeng kan biasanya pada zaman dahulu kala, ya kan? Atau pada suatu hari, long time ago, ya. Once upon a time. Nah, bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu kalau recount text. Recount text itu harus jelas waktunya, spesifik sekali. Kapan? Bukan hanya ngambang dulu atau zaman dahulu kala. Nah, tidak seperti itu ya. Dia harus spesifik. Entah itu kemarin, minggu lalu, tahun kapan, boleh mention juga tahunnya sekalian. Tahun 2000 saya lahir misalnya kan. Nah, itu specific time. Lalu menggunakan Nah, kalian ingat ya, mencatat ya anak-anak ya, pakai apa yang pakai kalimatnya misalnya boleh, tapi jangan comot dari PPT ya. Setidaknya saya tahu kalian mengikuti penjelasan misalnya, atau pakai bahasamu sendiri, bahasakan sendiri dalam kalimatmu yang lebih simpel, itu lebih bagus lagi. Yang ketiga, menggunakan temporal sequence atau menggunakan urutan waktu ya, urutan waktu. Jadi kronologis ya, dia urutkan dari bangun pagi sampai dia datang telat ke sekolah, sampai dia dimarahi misalnya ya. Nah, kalau ini dari dia apa nih? Masih baik-baik saja ya, semua students masih baik-baik saja sampai akhirnya Sandra pingsan, kemudian dokternya datang, kemudian dokternya kasih penjelasan. Itu kan berurutan ya. Jadi sesuai kronologinya gitu ya. Lalu terakhir dia menggunakan conjunction atau kata sambung mungkin. Kata sambung seperti contohnya after that, then, and then ya kan, untuk menyambung antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya ya. Biasanya kita pakai kata-kata konjungsi, kata sambung seperti ini ya, after that, and then apalagi ya, before, ada juga before, ya, kata-kata sambung. Nanti kalian bisa explore lebih banyak lagi contoh-contohnya ya di buku atau di internet. Boleh. Oke, itu yang menjadi karakteristik dari recount text atau text recount ya. Nanti kalau ada mungkin kalian temukan karakteristik yang lain, boleh ditambahkan ya. Nanti kalau kita live session boleh kalian sampaikan. Anyway, kalau ada yang mau bertanya boleh kabari misalnya di WA atau komentar di GC ya. Hari ini cukup penjelasan ini saja dulu yang misalnya kasih. Saya tidak mau membebani kalian dengan tugas dulu. Yang penting adalah saya mau kalian betul-betul ikuti penjelasan ini. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti di materi sebelumnya di simple past tense ya. Kemarin banyak yang ngambang sekali, nonton videonya, saya tahu sekali pasti hanya sebagai angin lalu saja, tidak betul-betul diikuti. Itu kelihatan sekali anak-anak dari cara kalian menjawab pertanyaan, cara kalian mengerjakan tugas, itu sangat kelihatan siapa yang nonton, siapa yang tidak, siapa yang benar-benar mengikuti, siapa yang main-main saja ya. Jadi hari ini saya tidak kasih tugas yang lain gitu ya, hanya saya minta kalian ikuti video ini sungguh-sungguh dan catat. Jadi nanti tugasnya ya adalah mencatat atau meringkas ya penjelasan di video ini, kemudian upload di Google Classroom. Nanti saya akan periksa siapa yang menggunakan bahasa internet gitu ya, ketahuan mungkin ambil dari internet ataupun yang sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh begitu ya. Sekian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau ada pertanyaan boleh kabari Misani. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.